Bisa nggak begitu kira-kira? Iya dong. Untuk menjaga supaya negeri kita ini, negara Indonesia ini kondusif, aman, tentram, jangan bertengkar. Pertengkaran antara kita ini bisa menghambat pembangunan kok. Bahkan bisa bubar negeri kita ini. Iya, dan hari kita harganya mahal. Silakan Anda sanjung setinggi-tingginya, silakan Anda berargumentasi, pujilah agama Anda, tapi tolong jangan menjelek-jelekan agama orang. Itu saja minta saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video. Sama-sama kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin, dan kita sama-sama ketahui di mana Bapak Buya Syakur Yasin telah meninggal dunia. Dan saya pribadi sangat merasa kehilangan Bapak Ibu, karena saya juga sangat sering mendengar tausiah daripada Bapak Buya Syakur Yasin. Sekalipun beliau sudah meninggal, tetapi karya beliau masih bisa kita dengar ya. Penyampaian beliau, pengajian beliau itu ada banyak sekali di YouTube, dan itu bisa kita dengar sampai detik ini. Bagaimana pengajian beliau yang begitu menyejukkan. Beliau tidak pernah menghina agama lain, beliau tidak pernah menghina keyakinan lain, bahkan beliau tidak pernah mau mengurus kitab orang lain. Bahkan beliau mengajak orang supaya kita hidup berdampingan, hidup damai dengan semua agama, semua suku, semua ras. Bahkan di salah satu video beliau yang kita upload kemarin, saudaraku, beliau sampaikan bahwa orang non-muslim yang dianggap kafir oleh orang banyak. Kita menikmati karya-karya orang kafir. Orang kafir itu menjadi berkat bagi kita. Ini yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin. Dan kita melihat ceramah-ceramah beliau sangat kritis, saudara ya, sangat kritik di dalam penyampaian dalam pengajian beliau. Oleh karena itu, saudara, kita sangat merasa kehilangan. Bagi saya, Bapak Ibu, ada 3 ulama yang sudah dipanggil oleh Sang Khalik, di mana 3 ulama ini sangat menyejukkan dan sangat disenangi oleh umat beragama di bangsa dan negara kita. Yang pertama sekali, Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya waktu kecil sangat sering sekali mendengar ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ. Bahkan di menasah-menasah, di masjid-masjid, hampir semua desa, menjelang maghrib itu diputar kaset ramah Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau juga sudah duluan dipanggil oleh Sang Pencipta. Yang kedua ada almarhum Gus Dur, salah satu ulama karismatik juga dan pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau juga sangat menyejukkan ketika beliau berpidato, beliau ceramah, dan di saat beliau melakukan pengajian ya, menyejukkan orang-orang yang mendengar karena tidak pernah menghina satu sama yang lain. Itu almarhum Gus Dur. Bahkan almarhum Gus Dur di saat beliau berpidato, beliau pernah menyinggung soal Natal. Almarhum Gus Dur pernah berkata, Natal itu sebenarnya bukan saja dirayakan oleh umat Kristen, tetapi oleh seluruh umat ikut merayakan Natal seharusnya, kata almarhum Gus Dur. Yang selanjutnya Bapak Buya Syakur Yasin. Kita berdoa dan kita berharap supaya muncul lahir ulama-ulama seperti Kiai Haji Zainuddin MZ, almarhum Gus Dur, dan almarhum Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Kita ikut belasungkawa atas pulangnya, atas meninggalnya Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, ketabahan, dan diberikan umur panjang oleh Sang Pencipta. Saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Juga saya ingin mengatakan beginilah. Sebetulnya satu yang saya inginkan, bisa enggak sih kita beragama tidak mesti harus menjelek-jelekan agama lain? Bisa enggak? Udah, tutup mulut. Jadi begini, Pak Tato jual kacamata, saya jual kacamata. Tolong Pak Tato, silakan Anda masukkan kacamata dalam advertensi, dalam periklanan, silakan disosialisasikan. Sebatas Anda menyanjung-nyanjung produk Anda. Produk saya bagus, ya kan, bahannya istimewa, garansinya sekian tahun, harganya murah, boleh kredit dan sebagainya, dan
sebagainya. Silakan, itu dalam wilayah Anda. Tapi tolong jangan jelek-jelekin kacamata saya. Itu aja kok, susah banget sih. Apapun agamanya, silahkan berdakwah. Negara kita ini bukan negara sekuler kok. Ya, bukan. Kita ini bukan negara sekuler loh. Artinya ngurusin agama juga. Silakan Anda berdakwah. Katakan agama saya adalah agama yang baik, yang mengajari kemanusiaan, yang memuliakan manusia, keadilan sosial, supremasi hukum, dan bla 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 bla. Sudah selesai. Tidak usah nyebut-nyebut agama orang lain, menyalah-nyalahkan agama lain yang tidak asli, yang ini, yang ini, yang ini. Bisa nggak begitu kira-kira? Iya dong. Untuk menjaga supaya negeri kita ini, negara Indonesia ini kondusif, aman, tentram, jangan bertengkar. Pertengkaran antara kita ini bisa menghambat pembangunan kok. Bahkan bisa bubar negeri kita ini. Iya, dan hari kita harganya mahal. Silakan Anda sanjung setinggi-tingginya, silakan Anda berargumentasi, pujilah agama Anda, tapi tolong jangan menjelek-jelekan agama orang. Itu saja minta saya. Jangan menyesat-nyesatkan agama orang lain. Jangan menyesat-nyesatkan mazhab orang lain. Udah tutup mulut sudah. Tawakkaltu 'ala Allah fawwidu amri ila Allah, terserah Allah sajalah. Bisa nggak begitu? Lah iya kan, saya hanya minta itu kok susah banget sih. Iya, saya nggak minta uang kok, enggak. Saya nggak minta dibayar dengan jumlah, enggak. Saya nggak minta dihormati, enggak. Cuma saya minta tolong jangan menjelek-jelekan mazhab orang lain, jelekin orang lain. Sebab kita sendiri, nah kita kembali kepada Islam sendiri. Antara umat Islam juga jangan menyesat-nyesatkan mazhab lain. Apakah itu Syiah, apa itu Mu'tazilah, apa itu Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, ya Wahabiyah, ya kan? Apa ya dan sebagainya. Udah jangan menjelek-jelekan agama lain. Udah, kalau Anda yakinnya begitu, mazhabnya Syafi'i, silakan jalani mazhab Syafi'i, nggak usah jelek-jelekin mazhab yang lain. Bisa nggak begitu? Harus bisa dong. Iya, dulu pernah ada kasus orang jual obat nyamuk, iklannya obat ini, tapi dia mengomentari mana ada nyamuk takut sama roda. Kan digugat. Iya, ya itu maksudnya. Karena obat nyamuk saya ini tidak berbau, di hidung nyaman, baunya wangi, bertahan lama, harganya murah dan sebagainya, bla bla bla. Silakan, nggak usah nyebut-nyebut. Nah, ya, bisa nggak begitu tuh? Itu aja persoalannya. Susah banget sih. Ini saya ingin kasih tahu. Di Al-Qur'annya ditanyakan begini. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kamu ku beritahukan gelem beli tak pai weru. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah engkau ku beritahukan tentang orang-orang yang amalnya rugi? Mau enggak? Alladzi dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang yang sesat di dunia, kata Allah. Wa hum yuhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menduga telah banyak berbuat baik di dunia. Selama di dunia dia mencatat pahalanya, meyakini masuk surga karena dia berdakwah menyebarkan agama Islam, kan begitu? Berdakwah menyampaikan kebenaran kepada umat, mengerasanya dia berdakwah. Begitu mati di akhirat, kitabnya oleh malaikat diperlihatkan. Mau kemana kau? Ke surga lah. Dasarnya apa? Aku berjuang membela Islam, berdakwah. Kata malaikat, kami mencatat gara-gara kamu yang murtad ribuan orang.
Karena kau berdakwah dengan bawa pentungan dan takbir. Orang yang sudah sholat kau bid'ah-bid'ahkan. Yang kunut bid'ah, yang ini bid'ah, yang ini bid'ah. Ngurusin orang yang sudah sholat bid'ahin. Iya, berdakwah bawa nasi, bawa lauk pauk, bawa indomie, bawa duit, bawa obat. Berdakwah bukan bawa pentungan dong. Gara-gara kamu berapa ribu orang yang murtad. Ya sabuna annahum yuhsinuna sun'a. Iya, dikiranya berbuat baik di dunia, ternyata dicenderung kejahatan. Ya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi begini aja lah maksud saya. Sudahlah. Jangan membedakan orang yang kunut, yang salaman setelah sholat saya bid'ah. Dengar enggak? Zikiran bersama bid'ah. Gini, begini saudara-saudara sekalian. Kamu jangan terlalu yakin bahwa sholat kamu persis seperti sholatnya Nabi. Memang Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usalli. Tetapi kamu jangan meyakini bahwa sholat kamu itu persis seperti Nabi. Yang tidak seperti kamu itu bid'ah. Dari mana dasarnya? Kita ini semuanya tidak pernah melihat Nabi sholatnya seperti apa. Karena deskripsi tentang sholat sendiri itu setelah Nabi tiada. Dan mereka tidak mendapatkan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Nabi sholatnya seperti ini. Dari mana tadi begitu? Ternyata karena para ulama mujtahidin ketika menjelaskan sholat seperti apa, ternyata berbeda-beda. Ada yang baca Fatihah, ada yang tidak baca Fatihah. Yang baca Fatihah, ada yang baca basmalah, ada yang tidak baca basmalah. Sampai iftitahnya berbeda-beda, tasyahudnya juga berbeda-beda. Ada yang sampai nyebutin dajjal kok. Ada nggak? Iya. Nah begitu nggak? Jadi ketika mereka berbeda pendapat, itu artinya mereka sama-sama tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Nabi sholatnya seperti itu. Kok susah banget sih? Atau kamu yakin Nabi seperti itu? Taunya dari mana? Jadi yang seperti itu salah gitu. Menurut Imam Syafi'i, kalau kamu baca Fatihah tidak baca basmalah, sholatnya tidak sah. Karena Fatihahnya kurang. Karena basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Kalau mazhab Maliki, kalau kamu baca Fatihah baca basmalah, sholatnya tidak sah. Karena Fatihahnya berlebihan. Kenapa? Basmalah itu bukan bagian Fatihah. Yang benar mana? Yang perempuan, wudunya batal enggak? Ada yang bilang batal, ada yang tidak. Terus yang benar mana? Selagi mereka berbeda pendapat, artinya mereka sama-sama juga tidak tahu. Imam Syafi'i itu juga tidak sezaman dengan Nabi kok. Dia tidak tahu Nabi berdasarkan kata hadis, katanya, yang ini katanya juga hasilnya berbeda-beda. Jadi kalau sama-sama sekedar menduga-menduga. Jadi artinya bukan hanya sholat saja, fikih hukum Islam itu dzununun, dugaan pandang. Iya kan? Bisa enggak sih tidak bertengkar? Saya minta tidak banyak kok. Jangan bertengkar, bisa enggak? Itulah sebabnya saya tidak pernah mau membantah. Sekalipun saya disalah-salahin orang, dibully orang, saya tidak pernah membantah. Karena saya konsisten ngajak orang jangan bertengkar, maka saya pun tidak boleh Betul enggak? Itulah kalau saya ngeladenin ya berarti saya jarakoni dong. Ya gitu, terima kasih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berita duka saat ini adalah ulama Kiai Haji Syakur Yasin atau yang akrab disapa Buya Syakur
wafat pada hari ini Rabu 17 Januari 2024 pukul 2 dini hari. Waktunya tepat di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Kabar duka tersebut diterima oleh tim wartawan dari Kiai Al-Haj Rifkil Asyik yang berasal dari orang terdekatnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sampun kapundut dateng kersane Gusti Allah, telah dipanggil ke rahmatullah. Kiai Haji Buya Syakur Yasin Candang Pinggang, mugi husnul khotimah. Demikian tulis Kiai Haji Rifki di salah satu grup WhatsApp. Informasi yang kami terima, Buya Syakur meninggal dunia di RS Mitra Plumbon, Kabupaten Cirebon pada Rabu dini hari pukul 2. Usai beredarnya informasi tersebut, ucapan duka cita terus mengalir di beberapa media sosial, khususnya di grup-grup WhatsApp. Turut berduka cita atas meninggalnya Kiai Haji Buya Syakur Yasin, pengasuh Pondok Pesantren Candang Pinggang, Pinggan, Indramayu. Insya Allah husnul khotimah. Amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keluarga dan santri diberi kesabaran. Demikian salah satu ungkapan duka cita tersebut. Kiai Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke materi yang tadi. Kita diperkenalkan dengan ilahun. Yang nama ilahun itu ubudiyah atau iktikad atau keimanan. Nah, kita menukil kepada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad ila akhirih. Kemudian kita menukil ke Al-Kafirun ayat yang ketiga terakhir, lakum dinukum waliyadin. Nah, dalam konteks keadaan zaman sekarang itu kita dipertemukan ke sebuah masalah, yaitu lakum dinukum waliyadin. Dalam hal ini toleransi. Toleransinya seperti tersebut, kira-kira sudah benarkah? Sedangkan dalam konteks yang lain dikatakan pamalam yahkum bima anzalallah fahuwa kafirun. Kalau nggak salah, faulaika humul kafirun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya satu-satu ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukumi sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka orang-orang kafir. Jadi maksudnya saya mau nanya, jadi Allah melarang toleransi itu. Jadi di mana kafirnya? Ya, orang yang tidak menerapkan hukum Allah adalah orang kafir. Jadi kita ini kafir tidak melaksanakan hukum Allah. Apa hukum Allah itu maksudnya orang kafir harus dibunuh semua gitu? Enggak kok, iya kan? Bahwa kita harus berbuat baik kepada siapapun. Saya ulang lagi, ketika saya bilang berbuat baik kepada siapapun, menolong siapapun, itu tidak eksklusif hanya kepada orang-orang seagama, tidak eksklusif hanya orang-orang yang satu suku. Sini Sunda atau Jawa? Sunda. Nanti ada orang, Pak tolong dong, kamu apa? Jawa, masa bodoh gitu. Iya, nggak bisa. Boleh ada orang tenggelam di sungai, tolong, kamu agamanya apa? Kristen, masa bodoh gitu. Ya, Islam menolong itu siapapun, karena komitmen Allah sejak awal, wa ma arsalnaka illa rahmatan alam. Alam itu artinya untuk seluruh umat manusia sealam dunia. Kita diturunkan ini untuk mensejahterakan, membahagiakan, membagi rahmat kepada seluruh umat manusia. Nah, sekarang orang Islamnya sendiri boro-boro membagikan rahmat kepada umat manusia, antara Islam dengan Islam saling bunuh-membunuh.
Masalahnya bukan masalah Islam dengan orang Nasrani, bukan. Umat Islam dengan umat Islam sendiri. Nah, menurut Allah boleh enggak orang Islam membunuh umat Islam? Berarti ngelawan hukum Allah enggak? Nah, ya ini yang kafir berarti. Iya kan? Coba Irak hancur lebur, Syria porak-poranda, Yaman terbakar hangus, Libya jungkir balik, Tunisia. Di sini baru ejek-ejekan ya, baru caci mencaci. Menurut Allah boleh nggak caci mencaci? Malah Nabi bila mengatakan man qatala musliman muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau siapa membunuh sesama Islam, sesama Islam, siap-siap duduknya di neraka nanti. Jadi yang dipertanyakan mana? Jadi kalau lakum dinukum sudah berjalan di dunia ini, sudah tidak ada konflik antar agama. Orang Islam di Amerika ya aman-aman aja, orang Islam di Eropa aman aja, dan di Indonesia sejak merdeka sampai sekarang nggak ada orang non Muslim digebukin, nggak ada kok. Yang ada sesama umat Islam. Jadi ini pertanyaannya untuk toleransi antar umat Islam antar Islam dengan agama lain. Mungkin itu kepada agama lain, Pak Kiai. Iya, ini sekarang kita pernah nggak sama orang Kristen nggak kan? Yang pada ejek-ejekan sesama Islam kan? Ya itu cukup. Ya. Berarti masalahnya. Jadi artinya kita kembali lakum dinukum waliyadinku, artinya ongko baik. Kita boleh berdakwah, boleh berdakwah, tetapi tidak boleh maksa, ya kan? Wa man syafal yu'min, wa man syafal yakfur. Ngandel serok beliau wis. Ujung-ujungnya lakum dinukum ya sampai kobes. Kan enak begitu kan? Jadi saya kira nggak ada masalah. Iya, saya kira itu adalah ayat-ayat toleransi. Tetapi saya punya pikiran begini, sebenarnya mah istilahnya jangan toleransi lah, pluralisme lebih ini. Saya kalau lebih ini, kalau pluralisme itu kita adalah membangun satu common society, masyarakat bersama. Negara ini kita bangun bersama-sama. Suku yang berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, agama berbeda-beda. Yuk kita bangun negara Indonesia sebagai tanah air kita bersama. Semua orang yang lahir di sini, warga negara sini, semua warga negara punya hak dan kewajiban yang sama. Dasarnya, asasnya adalah Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Negeri Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara agama, tapi negara yang bertuhan. Jadi semua warga negara boleh bertuhan dan dilindungi oleh negara. Begitu indahnya kok, Mas boleh paham bersih. Nah, saudara gue dikasih Tuhan, para pencinta ajalah baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin, apa yang disampaikan oleh almarhum Bapak Buya Syakur Yasin. Sebagaimana saya katakan tadi, beliau sudah dipanggil oleh Sang Khalik, Sang Pencipta, tetapi karya-karya beliau masih bisa kita rasakan, kita masih bisa mendengarkan tausiah-tausiah yang pernah beliau sampaikan, karena itu direkam dan beredar di media sosial. Terima kasih, mari kita pergunakan jari-jari kita untuk memberikan komentar yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasya, Warwah Kudes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin, terima kasih.